Kalian pernah nggak sih lihat ada deret angka yang panjangnya tak hingga, terus kepikiran, ini kalau dijumlahin semua, hasilnya bakal jadi angka biasa atau malah meledak jadi tak terhingga? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu trik visual yang jenius banget buat jawab pertanyaan itu. Namanya uji integral. Intinya, kita bakal ubah tumpukan angka yang kelihatannya rumit jadi sebuah gambar yang jauh lebih gampang kita pahami. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba lihat deh, di satu sisi kita punya deretan angka yang kalau digambarin tuh kayak tangga ya, kaku, patah-patah, dan kelihatannya nggak ada ujungnya. Nah, di sisi lain, kita punya kurva yang mulus, elegan. Kelihatannya beda banget kan? Tapi apa hubungannya? Ternyata hubungannya itu segalanya. Inilah inti dari uji integral. Idenya tuh simpel banget sebenarnya, dan bener-bener visual. Coba bayangin tiap angka di deret kita, itu kita jadiin sebuah balok. Jadi kalau kita mau jumlahin semua angka di deret itu, ya sama aja kayak kita ngitung total luas semua balok ini kan? Kayak total luas tangga kita tadi. Nah, disinilah ide cerdasnya muncul. Gimana kalau kita bandingin aja total luas tangga ini sama luas area di bawah kurva yang mulus tadi? Logikanya lurus banget, gampang diikutin. Gini, kalau luas area di bawah kurva itu ada batasnya, alias hasilnya angka tertentu atau kita sebut konvergen, ya udah, pasti total luas balok-balok kita juga ada batasnya, nggak mungkin tak terhingga. Sebaliknya, kalau area di bawah kurva itu luasnya tak terhingga, alias divergen, ya otomatis jumlah deret kita juga bakal ikut meledak ke tak terhingga. Simpel kan? Nasib si integral menentukan nasib si deret. Eits, tapi tunggu dulu. Trik visual yang keren ini nggak bisa dipakai sembarangan. Ada 3 aturan main yang, ya, nggak bisa ditawar-tawar deh. Kita sebut aja 3 syarat suci. Kalau sampai ada satu aja yang dilanggar, perbandingan kita tadi jadi nggak nyambung, dan kesimpulannya bisa salah total. Oke, ini dia 3 aturannya. Pertama, fungsinya harus positif. Gampangnya, semua baloknya harus ada di atas lantai atau sumbu X. Nggak boleh ada yang di bawah. Kedua, harus kontinu. Maksudnya, kurvanya itu nyambung terus, nggak ada yang putus atau bolong di tengah jalan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, fungsinya harus selalu menurun. Jadi kurvanya itu harus terus turun, nggak boleh ada bagian yang naik lagi. Kenapa sih ini penting banget? Ya bayangin aja, kalau fungsinya naik turun, perbandingan antara luas balok sama luas di bawah kurva jadi amburadul, nggak bisa dibandingin lagi. Analogi visual kita tadi langsung hancur, dan kesimpulan yang kita tarik bisa ngaco parah. Makanya, selalu cek 3 syarat ini dulu sebelum kita lanjut. Oke, terus kapan dong kita pakai senjata yang satu ini? Nah, uji integral ini benar-benar jadi pahlawan di saat uji-uji yang lain udah nyerah. Kalian pernah ngalamin nggak? Lagi asik-asiknya ngerjain soal pakai uji rasio, hasilnya L sama dengan 1. Itu momen yang nyebelin banget, karena artinya uji rasio seakan-akan angkat tangan, dia nggak bisa kasih kesimpulan apa-apa. Terus gimana dong? Nah, disinilah uji integral turun tangan sebagai penyelamat. Pas uji lain mentok, uji integral ini masuk dan kasih jawaban yang pasti. Nggak ada abu-abu. Cuma ada 2 jawaban, konvergen atau divergen. Jelas. Dan dari semua kehebatannya, ada satu hasil dari uji integral yang bener-bener kayak cheat code di dunia deret. Ini nih pencapaian terbesarnya. Kita kenalan dulu sama yang namanya deret P. Formulanya simpel banget, 1/n pangkat P. Kelihatannya sepele ya? Tapi jangan salah, deret ini tuh penting banget di matematika. Dan uji integral lah yang berhasil membongkar semua rahasianya. Dan inilah cheat code-nya. Siap-siap ya, aturannya super gampang. Kalau pangkat P-nya lebih besar dari 1, deretnya pasti konvergen. Kalau P-nya kurang dari atau sama dengan 1, deretnya pasti divergen. Udah, gitu aja. Gak perlu hitung-hitungan rumit, tinggal lihat pangkatnya doang. Titik paling krusialnya itu pas P sama dengan 1. Ini yang kita kenal sebagai deret harmonik. Nah, ini yang unik. Kalau kita lihat, angka-angkanya kan makin lama makin kecil, menuju 0. Harusnya konvergen dong. Ternyata enggak. Uji integral nunjukin kalau laju pengecilannya itu terlalu lambat. Jadi luas di bawah kurva 1/x itu terus nambah tanpa henti. Hasilnya, deret ini yang kelihatannya jinak ternyata divergen. Mengejutkan kan? Oke, teorinya udah cukup ya. Biar makin nempel, sekarang kita langsung praktek aja. Kita bedah satu contoh soal biar jelas gimana cara kerjanya. Nah, ini dia soalnya. Kita punya deret kayak gini. Pertanyaannya simpel aja. Ini konvergen atau divergen? Kalau dijumlahin terus, hasilnya bakal berhenti di satu angka atau bakal terus membesar sampai kiamat? Kita bakal selesain ini pakai 4 langkah simpel. Anggap aja ini game plan kita. Langkah pertama, kita ubah dulu deretnya jadi fungsi f dari x.
Kedua, kita siapin integral tak wajarnya. Ingat kan, integral yang salah satu batasnya itu tak hingga. Ketiga, ya kita hitung integralnya. Dan terakhir, langkah keempat, kita ambil kesimpulan dari hasil perhitungan kita tadi. Oke, saatnya ngitung. Kita selesaikan integral tak wajar dari fungsi kita tadi, batasnya dari 3 sampai tak hingga. Setelah kita pakai semua jurus kalkulus, kita dapat satu angka yang jelas, dan hasilnya adalah 1. Nah, ini dia intinya. Karena hasil integral kita itu sebuah angka yang jelas, yaitu 1, bukan tak terhingga, artinya luas di bawah kurva itu ada batasnya. Karena integralnya konvergen, maka kesimpulannya, deret kita yang di awal tadi juga sudah pasti konvergen. Selesai. Masalah terpecahkan. Tapi, ada satu hal yang penting banget. Dan ini sering jadi jebakan Batman buat mahasiswa. Dengerin baik-baik ya. Angka 1 yang kita dapat tadi itu bukan hasil penjumlahan deretnya. Bukan. Angka itu cuma indikator, cuma sinyal. Dia cuma ngasih tahu kita, hey, deret ini konvergen loh. Tapi, dia nggak ngasih tahu hasil jumlahnya berapa. Ingat itu ya. Uji integral ini nunjukin ke kita sebuah ide yang keren banget kan? Kadang, masalah yang kelihatannya super rumit, solusinya cuma sesimpel mengubah cara kita memandangnya. Dari tumpukan angka yang bikin pusing jadi sebuah gambar yang jelas. Ini bikin kita jadi mikir ya, jangan-jangan banyak masalah mustahil lain di luar sana yang sebenarnya cuma nunggu kita buat melihatnya dari sudut pandang yang beda. Kira-kira apa ya masalah selanjutnya?